La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikhwatillah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, atas izin Allah kita masih senantiasa diberikan kesempatan untuk berkumpul, melakukan kajian rutin kita di majelis Al-Kamal ini. Mudah-mudahan segenap langkah kaki kita, niat kita senantiasa menjadi amal kebaikan bagi kita semua, dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam berpegang teguh kepada syariatnya. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh guru kita kepada Mukarram. Mangga dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kembali bisa bermuwajahah, bertatap wajah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa fungsi sunnah Nabi ini atau hadis ini, ya sudah dijelaskan, ya, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam bentuk yang umum, ya, umum, global, ya, mutlak. Nah, maka didatangkanlah, ya, kepada kita sunnah Nabi ini, ya, atau hadis ini dalam rangka apa? Ditafsili mujmaliha, ya, untuk merincikan apa mujmalannya, ya, keumumannya. Mohon maaf, ya, itu mujmaliha untuk merincikan yang global, ya. Kemudian wa takhsisi amiha, mengkhususkan yang umumnya, au taqyidi mutlaq, ya kulisai fil ahkam al aqaid. Jadi dengan hadis mutawatir ini maka kita harus mengambilnya baik dalam hal-hal yang bersifat hukum, amalan, praktis, maupun al-aqaid, apa itu, keyakinan, gitu. Tapi dalam hadis mutawatir, ya, ini dia digunakan bukan hanya dalam masalah hukum, amalan, tapi juga dalam perkara akidah. Contoh, ya, wa minal ahadis al-qauliyah al-mutawatirah, dan contoh hadis perkataan Rasulullah SAW yang itu mutawatir, contohnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man kazzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah berkata seperti itu, ya, kemudian diterima oleh banyak sahabat. Kemudian sahabat menyampaikan ke tabi'in dengan yang itu mutawatir. Kemudian dari tabi'in ke tabi'in dalam jumlah yang mereka ini mustahil secara adat itu berdusta. Kata Rasulullah, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempat kembalinya itu disediakan baginya itu apa? Kursi di api neraka, di dalam neraka, ya. Jadi barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah SAW, dia masuk neraka. Nah, itu hadisnya mutawatir itu, ya. Hadisnya mutawatir, artinya jangan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Jadi jangan sembarangan apa namanya, ini hadis Rasul, padahal bukan Rasul, padahal bukan hadis Rasul, ya. Maka yang melakukan itu tempat kembalinya ya neraka. Ini apa namanya, contoh hadis mutawatir.
yang qaul. Wa min sunnatil fi'liyah al-mutawatirah, adapun contoh sunnah Nabi atau hadis fi'liyah yang praktek, sesuatu yang dipraktekkan oleh Nabi dan sifatnya mutawatir, tergolong hadis mutawatir adalah as-shalawatul khams. Contohnya adalah sholat 5 waktu. Ya, subuh berapa rakaat? 2, zuhur berapa rakaat? 4, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Nah, jumlah rakaat itu ya, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, itu dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dilakukan juga oleh para sahabat secara mutawatir dan jumlah yang banyak. Mereka mustahil untuk berbeda, untuk berdusta, ya. Dan memang kita ketahui bersama kan, ya, tidak ada perbedaan pendapat sampai sekarang itu. Kalau ditanya sholat subuh berapa rakaat, dulu nggak ada yang jawab 3, nggak ada. Ya, karena di sana sudah menjadi sesuatu yang mutawatir, ya, mustahil secara adat, ya, mereka ini berdusta. Nah, tinggal permasalahannya sekarang adalah, loh, tawatur itu gimana? Ya, mutawatir itu gimana? Ya, al-adadul ladzi yahsulu bihi tawatur. Jumlah orang yang masuk kategori tawatur, orang yang meriwayatkan. Maka di sini dikatakan jami'ul aqwali lati ayyanat adadan muayyanan li husuli tawatur, ya, la sanadalaha minan naqli awil aqli. Semua pendapat, sekali lagi, semua pendapat yang tertulis di kitab-kitab mustalahul hadis, ilmu-ilmu hadis itu, pendapat-pendapat itu yang menetapkan berapa jumlah orang, ya, berapa jumlah periwayat, itu semua itu tidak ada sandarannya, baik dalil naqli maupun dalil akli, itu enggak, ya. Fasunnatul mutawatirah allati yasulu bihal yakin, ya, sunnah Nabi yang mutawatir, hadis mutawatir ini menghasilkan kepada suatu sampai derajat yakin, ya. Labudda ay yarwiyaha jamaah, karena hadis mutawatir ini sampai berfaidah atau bisa menghantarkan pada yakin 100%, maka tentu di sini dikatakan labudda ay yarwiyaha jamaah, jumlah periwayatnya itu harus jamaah, banyak, ya. Nah, banyaknya itu para ulama hadis berbeda-beda. Ada yang mengatakan 100, 70, 40, ada yang cukup 5, asalkan kualitasnya seperti khulafaur rasyidin, ya. La adada muayyin dan hazihul jamaah, ya, wa tabadu amdiyatin bihaitsu tidak memungkinkan, ya, mustahil mereka itu berdusta, ya. Misalnya hari Rabu tanggal 14 Februari, ya, ada orang-orang pada nyolok, ya, pilpres, pemilihan presiden, ya. Rame nggak yang nyolok? Banyak kan? Nah, kira-kira dikumpulkan misalnya ada 100 penyolok, kemudian ditanya, kamu nyolok hari apa? Rabu. Nah, kira-kira mereka mungkin nggak ada yang berdusta? Kan hari Rabu, nyoloknya hari Selasa, ada gitu? Gak mungkin, karena itu dilakukan secara rame-rame. Ya, apalagi kalau dalam urusan hadis, ya, para sahabat itu kan orang-orang yang beriman, beramal soleh, ya kan, ya, derajat ketakwaannya diakui, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, ya, mereka mustahil untuk berdusta.
Ya. Nah, bizalika takunu surutun tawatur salasah. Maka disimpulkan ya, ada 3 syarat. Ya, ada 3 syarat hadis ini bisa terkategori hadis mutawatir. Ya. Al-awwal, yang pertama, ta'addadur ruwah bihaisu yamna'u tawati'uhum 'alal kadzab. Ya, jumlah riwayat itu meniadakan, ya, meniscayakan mereka mustahil dusta secara bersama, itu mustahil. Ya, jadi tidak ada angka yang pasti, ya, tetapi memungkinkan, ya, tidak memungkinkan mereka berdusta. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah ayyakuna, ya, ilmu ruwah mustanidan ila sam'i wal musyahadah la ilal istintaj. Jadi maksudnya adalah para periwayat itu, ya, mengetahui hadis itu secara sam'i au musyahadah. Jadi mendengar langsung, ya, mendengar langsung atau melihat. Jadi mendengar langsung atau melihat. Ya. La ilal istintaj, bukan berdasarkan interpretasi. Ya, interpretasi bukan. Misalnya di sini ada yang biasanya hadir, hari ini nggak hadir. Betul? Nah, sebut misalnya Ustaz Darmin misalnya. Biasanya hadir, tapi hari ini nggak hadir. Kemudian besok ada yang nanya ke Ustaz Darmin, Ustaz, biasanya kalau Selasa malam kan ada pengajiannya, sama kajian kitab ngebahas tentang apa? Nah, Ustaz Darmin kemudian ngomong ke orang yang bertanya itu, oh, tentang hadis. Soalnya pertemuan terakhir itu tentang hadis. Nah, itu namanya istintaj, interpretasi, menebak-nebak, menduga. Betul nggak kata Ustaz Darmin tentang hadis malam ini kita? Betul, tapi kalau begitu caranya itu tidak memenuhi syarat mutawatir. Mutawatir itu harus mendengar langsung atau melihat langsung. Misalnya ditanya ke Ustadz Hendra, ditanya semalam biasanya ada pengajiannya, gimana pengajiannya membahas tentang apa? Kemudian Ustadz Hendra menjawab tentang hadis. Benar, saya dengar sendiri, saya melihat, saya hadir. Ya. Nah, itu diterima. Ya. Nah, jumlah yang mendengar, jumlah yang melihat itu harus banyak. Ya, kalau misalnya di sini cuma pesertanya cuma 1 orang, udah 1 orang, udah gitu dikenal orang tukang bohong, ya, atau dia tukang bohong 1 orang saja, ya, luar. Biasanya Selasa malam ada pengajian tentang apa ya? Ya. Dia bilang, oh, tentang hadis, ya kan? Tentang hadis. Emang yang hadir berapa orang? Cuma saya sendiri, ya kan? Ya. Ragu kan? Jangan dia bohong, ya kan? Tapi kalau misalnya yang hadir ini banyak, kemudian dia tanya satu-satu, kira-kira mungkin nggak terjadi kebohongan? Apalagi di situ orangnya jujur, mustahil kayaknya ini betul itu dia. Pasti malam itu tuh membahas tentang hadis. Ya. Jadi tidak ada jumlah yang pasti, tapi yang jelas jamaah harus banyak, mustahil itu dusta. Ya. Oke, kembali ya. Jadi yang pertama itu berjamaah, mustahil untuk berdusta. Kedua apa tadi? Mendengar langsung atau melihat langsung. Yang ketiga adalah ayyakuna tawatur fil usuri salasah, as-sahabah wat tabi'in wat tabi'it tabi'in. Riwayatnya itu harus dari
generasi yang pertama sahabat, kedua tabiin, yang ketiga tabiut tabiin. Jadi kurang lebih kakek, bapak, apa? Kakek, bapak, cucu, tiga generasi kan? Kakek, bapak, cucu. Kakek, bapak, cucu kira-kira berapa tahun maksimal? Ya 100 tahun kali ya, 100 tahun ya. Ya, total mereka ya kurang lebih 100 tahun, 100 tahun pertama. Ya, atau mungkin 100 atau 200 tahun pertama, 100 atau 200 tahun sejak Rasulullah SAW wafat. Yang jelas mereka itu adalah generasi sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Nah, makanya para ulama itu menantang kita banyak, tebal-tebal itu. Apa di dalamnya itu? Nama-nama sahabat, nama-nama tabiin, nama-nama tabiut tabiin. Kok bisa mereka menuliskan nama-nama itu? Ya, dulu budayanya masih budaya menghafal. Ketika ditanya, itu orang nggak mudah percaya. Betul dari Rasulullah. Kamu tahu dari mana? Ya kan? Saya tahu dari bapak saya. Bapak saya, dari mana bapak Anda tahu? Dari kakek saya. Kakeknya dari mana-mana? Dari Rasul. Begitu. Jadi para sahabat itu ketika ada yang menginformasikan ini dari Rasul, itu nggak langsung ini ditanya deh, betul kamu dari Rasul? Ya, bahkan nggak percaya nggak langsung ke Rasul. Ya, itu diceritakan dalam kitab Saksi juz pertama bagaimana karakteristik sahabat. Nah, jadi periwayatnya itu harus pertama sahabat, kedua tabiin, ketiga tabiin. Makanya pernah ya saya punya dari sahabat tabiin sampai ke saya. Bermanfaat tidak? Ya kurang bermanfaat. Kenapa? Karena setelah tabiin itu kurang bisa dipercaya. Nah, setelah tabiut tabiin itu orang yang menulis hadis. Imam Bukhari, ya Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu menulis hadis semua. Ya. Bahkan di antara mereka ada yang memang generasi tabiut tabiin, generasi ketiga. Itu
Kalau kita mau naik kapal, siapa yang harus menjadi nakoda? Bukan. Kalau kita naik kapal laut nih dari suatu pulau ke pulau yang lain, ya, kira-kira yang nakodanya harusnya siapa? Yang tahu, yang bisa mengendarai kapal, yang tahu arah, ya kan ya. Tapi tiba-tiba si penumpang ngomong begini, udahlah yang penting menurut kita siapa yang banyak dipilih lah. Terpilihlah tukang ojek, ya kan, tukang ojek jadi nakoda. Kira-kira gimana? Ya jalan juga belum tentu jalan, ya kan ya. Ketika sudah jalan ombak gede dihantam, ya kan, terbalik semua KB, ya kan ya. Makanya sejak zaman dahulu kala si Plato itu muridnya Aristoteles itu muridnya Socrates. Si Plato bilang demokrasi itu, ya kan ya, sistem yang buruk. Makanya salah mengatakan demokrasi itu terbaik di antara yang buruk. Ini sudah buruk kok, ya kan ya. Ya, kita disuguhi makan. Mau makan apa nih? Mau makan teh kucing, teh anjing, teh ayam. Ya kita sebagai mana ada yang mau, ya kan ya. Ya kita pengen makanan yang enak lah, yang layak dimakan. Kita disuguhkan teh kucing, teh anjing. Nomor 1 teh kucing, nomor 2 teh anjing, nomor 3 teh ayam misalnya. Pilih mana? Nomor 1 teh kucing. Ya semuanya kotoran, najis semuanya. Ya kita harus cari restoran yang lain, rumah makan yang lain. Ya, saya nggak mengatakan warteg. Ya kan? Itu analogi saja itu loh. Gitu. Jadi demokrasi itu udah rusak dari sananya. Ya masa pemimpin harus pakai jumlah-jumlahan, benar-benar salah itu pakai logika jumlah, betul? Terpuji tercela pakai logika jumlah. Suara kiai sama dengan suara PSK. Suara orang pinter sama dengan suara orang bodoh. Suara orang yang berpengalaman dengan yang nggak pengalaman sama, itu demokrasi. Makanya cacatnya itu di situ. Tapi kenapa masih percaya? Ya dajjal. Ya kenapa? Gara-gara iming-iming makan siang gratis, susu gratis. Ya. Aduh, nauzubillah min zalik, ya. Nauzubillah min zalik. Jadi memang satu-satu dajjal yang kita perang ini demokrasi memang, ya. Kenapa? Dia ngomong dulu banyak orang kepada sebuah kesesatan gitu. Ya, mudah-mudahan di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keluarganya, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sekarang tuh jangan takut untuk menyuarakan demokrasi itu salah. Kufur itu jangan salah. Kenapa? Karena kalau kita nggak suarakan, banyak orang-orang yang akan terjebak dengan suara dajjal, ya. Seperti itu, ya. Oke, innamal amalu binniyat, contoh hadis masyhur. Nah, sekarang yang ketiga adalah hadis ahad. Apa? Huwa marwahu adadu la yablughu haddut tawatur fil usuri salasah. Ya. Jadi hadis ahad itu adalah hadis yang tidak sampai derajat tawatur di setiap lapisannya. Di sahabat enggak tawatur, di tabiin tidak tawatur, di tabiin tidak tawatur. Berarti dia hadis ahad. Ya. Yajibul amalu bi khabaril ahad mata tahaqqaqat surutu qubulihi riwayatan wa dirayatan. Tapi wajib kita beramal, ya, dengan hadis ahad. Kalau apa? Kalau memenuhi syarat itu hadis diterima. Bahwasanya itu bisa makbul namanya. Nah, syarat dia makbul baik riwayatan maupun diroyatan. Maksudnya begini, riwayatan itu adalah si riwayatnya itu bisa diterima semua. Ini orang yang muslim, baligh, kemudian dia adil itu bertakwa, menjaga wibawa, ya, kemudian debit, kuat hafalannya, sahabat itu, kemudian tabi'ut tabi'in. Tapi kalau sahabat sudah tidak perlu lagi dibahas, karena semua sahabat itu makbul sebagai periwayat hadis.
Tapi kalau sudah tabiin itu dikritik, bener nggak dia ini. Nah, begitu juga tabiut tabiin. Nah, itu dari sisi periwayatan. Nah, dari secara riwayat dia diterima, tapi bisa jadi secara diroyah ditolak. Diroyah itu apa? Dilihat mantannya. Ini mantannya bertentangan nggak dengan misal dengan ayat Al-Quran yang qad disebut, ya. Nah, berarti ini tertolak. Ya, jadi dia harus diterima riwayatan, diroyatan, baik secara riwayat maupun isinya itu diterima. Nah, kalau sudah begitu wajib kita beramal, ya, wajib kita amalkan. Nanti dia ada derajatnya, ada sohih, ada hasan, ada doif. Nah, sohih, hasan ini kita amalkan. Nah, kalau doif, nah ini bisa kita amalkan, tapi dalam hal-hal tertentu. Ya, dalam hal tertentu saja, yaitu apa hadis doif itu bisa diamalkan, tapi dalam hal fadilah amal, contoh misalnya hadis-hadis yang mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik, berbanyak zikir, sholat, doa, itu kalau dia doif, ya itu kita pakai hanya untuk beramal saja, motivasi beramal. Tapi bukan hukumnya kalau menentukan apakah ini hukum haram, ini wajib atau sunnah. Nah, itu harus pakai hadis yang sahih atau hasan, gak bisa pakai hadis dhaif. Ya. Nah, falau lam yakun al-amalu bi khabril ahad wajiban alal muslimin. Lama iktafar rasul bil ahadi min sahabah yursiluhum ila ukam wa ilal umam liyablughum islam wa ahkami. Ya, kalau wajib, ya, sekiranya apa dalilnya bahwasanya kita wajib beramal dengan hadis-hadis ahad, buktinya adalah Rasulullah ketika mengirim utusan kepada berbagai raja itu, yang diutus cuma seorang saja. Ya, mereka datang kepada raja-raja, apa yang mereka katakan? Aslim taslam. Masuk Islam, selamat kamu. Ada yang masuk Islam kan? Meyakini keimanan Islam, mereka beramal, ya, sholat, zakat, puasa sesuai dengan syariat Islam. Padahal yang nyampain berapa orang? Satu orang saja. Satu orang itu tawatur atau ahad? Ahad. Yang satu orang ini ahad itu nyampaikan. Itu artinya apa? Ya. Jadi riwayat ahad ini diterima dalam konteks tabligh, dalam konteks menyampaikan. Nah, dalam konteks menyampaikan, ya, sekali lagi dalam konteks menyampaikan. Misalnya begini, Ustaz misalnya pernah ke Maroko nggak? Pernah ke Maroko tidak? Pernah ke Maroko tidak? Saya pernah ke Maroko. Dari sini 5 jam lah. Kaget kan? Di Maroko itu, ya, hutannya lebat, sungainya kering, mobil lewat situ. Ustaz masih bingung kan, Maroko yang mana nih? Ya, Maroko yang saya maksud itu Maroko di Garut. Ya, itu betul-betul. Kemudian saya datang ke Maroko kan. Kemudian saya cerita kenyataan Maroko yang memang betul-betul itu nyata sudah begitu. Kemudian saya cerita, menyampaikan tabligh. Maka Ustadz, ya, semuanya ini mempercayai, bisa menerima perkataan saya. Kenapa? Karena memang nyatanya Maroko di Garut itu begitu. Enggak seperti Maroko di Afrika, ya, padang pasir, ya, panas. Ini kok Maroko hutan lebat, sungai keringnya, orang jual lahang di jalan, ya. Nah, tapi karena memang nyatanya sudah begitu, saya dalam konteks tabligh itu bisa dipegang, bisa diterima. Nah, hadis ahad juga seperti itu. Hadis ahad itu, ya, wajib diamalkan. Hukum asal itu harus diamalkan. Hukum asal itu diamalkan. Nah,
Buktinya Rasulullah mencukupkan satu orang saja dikirim. Gak perlu sampai ratusan orang ya kan ya, sampai mutawatir itu enggak. Karena itu dalam konteks periwayatan ya. Kalau ini bukan dalam konteks periwayatan, hanya mengkhabarkan saja. Berdakwah satu orang aja. Ya. Tapi status yang dibawa itu memang sudah udah diyakini ya, ketawaturannya. Nah, qad ajma sahabatu al-amali bi khabaril ahad. Ya, para sahabat itu ya sudah bersepakat untuk mengamalkan khabar ahad. Min zalika, contoh sahabat yang mengamalkan khabar ahad. Amalu Umar ibn Khattab bi khabari Abdurrahman bin Auf fi akhdhi jizyah minal majusi. Contohnya adalah apa? Kebijakan Umar bin Khattab yang mengambil informasi riwayat dari Abdurrahman bin Auf yang mengatakan dari Rasulullah SAW apa? Tentang pengambilan jizyah dari kalangan orang Majusi. Orang Majusi itu dulu banyak di Persia penyembah api. Ya. Mazdak ya, nama Tuhannya. Wa huwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di mana Abdurrahman bin Auf itu ya mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sunnu bihim sunnat ahli kitab. Terapkan kepada mereka ya aturan yang itu diterapkan kepada ahli kitab. Ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi dan Nasrani diambil jizyah, orang Majusi diambil enggak? Ya kan? Kemudian Umar bin Khattab mendapatkan informasi dari sahabat Abdurrahman bin Auf kalau Rasulullah SAW itu pernah bilang sunnah bihim sunnat ahli kitab, terapkan kepada mereka juga aturan kepada ahli kitab, ambil juga jizyahnya ya. Nah, Umar bin Khattab mengambil padahal ini kan satu orang ahad, betul? Nah, jadi para sahabat pun mengambil ya hadis ahad. Kenapa? Karena yang meriwayatkan ini siapa? Abdurrahman bin Auf, sudah dibenarkan oleh Umar bin Khattab. Ya kalau yang meriwayatkan kitab ada siapa? Ya kan ya? Anda siapa? Kita juga kalau mendengar berita juga kan harus hati-hati kan? Ini yang ngomong siapa sih? Udah tukang togel, ya kan ya? Kemudian ahli pinjol, terus ngomong tentang golput itu haram, ujuk-ujuk golput haram, hari ente riba aja dimakan, ya kan ya, leasing aja dikerjain, pinjol aja dilalui, itu ujuk-ujuk ngomong golput haram, siapa ini? ya, ya. Tanpa ilmu, tanpa apa ngomong golput haram. Bener aja, saya tahu dari kiai, kan kiai juga makan uang kan, semua makan uang. Nah, tapi kalau kiai sudah makan uang, ya salah satu penghinaan kepada ulama itu apa? Orang-orang pengusaha, orang-orang yang banyak duit, calegnya, capres, cawapres, apa itu, dia tahu cara menghinakan ulama itu, gimana? Gampang nanti dikasih duit aja itu. Ya itu bentuk penghinaan kepada ulama itu begitu. Dan ulama-ulamanya mau juga dihina itu. Iya kan? Apa? Sampai ada cerita ke saya itu di atas meja segepok gitu. Cash. Asalkan santri Pak Kiai yang jumlahnya 5.000 ini coblos saya. Nyoblos, kalau gue nyoblos balikin duitnya kan ya, tolong dikembaliin itu batako semua, hebel semen tolong balikin ya, saya rugi nih ya, transaksional itu. Ya. Nah, insya Allah nanti ke depan kita akan mengkaji anwa'u khabaril ahad ya, macam-macam khabar ahad tadi, yang sahih, hasan, kemudian dhaif ya. Hadis dhaif pun banyak nanti macam-macamnya ya.
Nah, nanti ini dibahas khusus di dalam ilmu mustalahul hadis. Ya. Di dalam ilmu mustalahul hadis itu kita mengetahui karakteristik hadis. Ya. Karena kalau kita belajar ilmu hadis sekarang itu ya kita lebih banyak belajar kepada ilmu diroyahnya. Kalau ilmu riwayah itu sudah selesai. Ya. Makanya kalau menurut saya pribadi yang paling penting itu Pak, belajar ilmu riwayat atau ilmu diroyah. Yang penting itu, yang penting untuk amal itu apa? Riwayah apa diroyah? Riwayah. Kita belajar kitab, qala Rasulullah SAW, bla 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 bla, itu lebih penting dibanding kita Hasan ini harus itu. Tapi kita nggak tahu ini yang karena itu kadang saya antum sudah pernah tamat belum kita Bulughul Maram? Belum. Antum tamat belum Riyadhus Shalihin? Belum. Lah antum kok apa belajar Sahih Hasan Dhaif untuk apa? Intelektualitas saja pada akhirnya. Coba pernah nggak menamatkan kitab Arba'un Nawawi? 42 hadis saja. Riyadhus Shalihin 551 halaman, udah pernah tamat belum? Bulughul Maram 371 halaman, sudah tamat belum? Belum. Imam Bukhari apa semua belum ditamatin. Ujuk-ujuk saya ini ahli hadis. Ahli hadis gimana membaca juga belum? Karena yang penting itu kan riwayatnya itu. Nah, riwayat itu sudah selesai, sudah dibukukan, sudah ada yang mensohikan, sudah ada yang jadi kita itu kalau belajar ilmu hadis sekarang itu kebanyakan ilmu diroyahnya saja. Cuma tahu nih, oh sohi itu apa sih? Doif itu apa sih? Karena itu sebenarnya kan di dalam kitab Tazkirus Sami, ya, ilmu yang salah satu ilmu yang membuat kita jumut itu adalah ilmu hadis. Jadi kalau melotok hadis itu jadi jumut kita. Tahu jumut ya? Jumut itu tuh seolah-olah kita sudah tahu segalanya, padahal kita juga, padahal itu tuh hanya sekedar sudah digambar. Misalnya ada orang ya 12 abad yang lalu menggambar sebuah lukisan dan kita bercerita tentang lukisan itu. Makanya hati-hati kalau belajar ilmu hadis itu. Kalau saya mengatakan yang paling prioritas itu adalah kita belajar riwayatnya. Karena riwayat itulah yang akan kita pakai buat beramal. Gitu. Ya, adapun kalau misalnya kita ingin mengkritik hadis, ya kita harus belajar ilmu diroyah. Itu juga kita juga akan menyandarkan kepada pendapat ulama-ulama kan, bukan kita sendiri kan. Kayaknya sahih. Yang sahih itu siapa? Siapa yang berhak mensohihkan, mendoifkan, menghasankan? Setidaknya dia seorang apa? Ya ulama pasti. Apa? Kemarin kita bahas ya. Orang yang hafiz. Dia seorang hafiz. Seorang hafiz itu kapan dia memenuhi syarat seorang hafiz? Minimal dia 400.000 hadis. Mulai dari periwayatnya, isi matanya, kemudian kualitas para periwayat itu hafal 400.000 hadis. Itu orang yang punya otoritas. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif. Karena dia hafal orang-orangnya apa semuanya. Ada juga paling kita mentakhris hadis, ngumpulin si ini mengatakan sahih, ini mengatakan hasan. Gitu aja kerjanya, dan itu pakai komputer bisa. Pelatihannya juga sebentar itu. Lebih cepat belajar itu dibanding belajar bahasa Arab. Iya, tinggal install. Ya, kita jadi tahu ini sahih, ini hasan. Tahu ada gambar kerangkanya, ada pohonnya apa, semuanya ada. Jami'ul Kalam. Atau yang paling sederhana apa? Maktabah Samilah. Ya, tinggal install. Download dulu ya 10 giga. Tulis saja di sini. Tulis saja satu kata, misalnya khilafah.
keluar nanti hadis-hadis yang ada khilafahnya. Klik aja nanti statusnya gimana, periwayatnya. Si ini itu gimana, si orang ini lahirnya kapan, meninggalnya kapan. Ada semua. Mudah sekarang. Pelatihannya paling 2 jam, 3 jam. Ayo belajar bahasa Arab. Ditawar sehari aja. sehari latihan bahasa Arab sehari ya palingnya kayak palu kayak alhamdulillah sekali kok selesai ya kan ya. Ya jadi kita kalau bisa perbanyak dulu ya riwayat kita dapat Rasulullah pernah ngomong begini ya, Rasulullah pernah berbeda seperti itu. Ya, sampai kita dihujani banyak hadis, bahkan hafal. Nah, nanti ini menurut si ini. Nah, kita ada kitab-kitabnya. Misalnya kalau belajar kitab Bulughul Maram, di situ ada pembahasan, ya kan? Ini disahihkan oleh ini, tetapi dihasankan oleh ini. Jadi di sana kita sudah mulai belajar diroyah. Ya, kalau Riyadhus Shalihin kebanyakan kita belajar riwayah aja, kita hanya nerima riwayat, oh begini. Ribuan hadis itu. Begitu juga kalau kita belajar misalnya Arba'un Nawawi ya. Tapi kalau kitab misalnya Bulughul Maram karena kitab itu kitab dalil-dalil tentang hukum, di sana sedikit dibahas. Oh, di sini ini hadis misalnya hadis tentang 2 kulah misalnya. Yang ini doif. Banyak kami doif tapi ini sahih. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itu levelnya udah advance ya. Kalau udah lanjut. Ini baru juga membedakan isim fi'il huruf aja masih belum bisa ya kan ya. Ayo belajar ya. Jadi prioritas yang mana dulu? Belajar juga harus ada prioritasnya. Belajar bahasa Arab dulu ya. Yang dengan belajar bahasa Arab kita bisa merasakan keindahan Al-Quran ya, keindahan kaul Rasul. Setelah itu baru kita belajar saranya, kita belajar nanti naik lagi seperti itu. Ini ujuk-ujuk kayak dikira jadi ulama teh 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, puluhan tahun. Ya, nggak bisa instan. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Ya, dan kita mengejar pemahaman bukan yang lain. Nah, itu kemudian kita gunakan untuk beramal. Baik, demikian mungkin untuk pertemuan pekan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Saya cukupkan. Sebelumnya mungkin ada hal yang ingin didiskusikan. Alhamdulillah, semoga para kawan yang mau bertanya, ada pertanyaan mau diajukan, silakan. Langsung ke pertanyaan supaya mudah mengenali hadis mutawatir itu. Ini caranya bagaimana Ya? Kalau biasa di kitab-kitab itu kan kalau dari Sahih Bukhari hadis Ya. Bukhari sekian halaman sekian. Itu untuk Tahu mutawatir apa enggak ya? Ya. Mungkin saya dengan kelompok belajar itu sering diskusi perkara akhir zaman. Akhir zaman. Kita mengadopsi kalau terkait dengan keyakinan itu kan harus sebenarnya mutawatir, sumber mutawatir dan maknanya juga mutawatir. Nah, ini gimana untuk mengenali secara mudah? Ya, jadi hadis mutawatir itu nggak banyak. Karena nggak banyak, ulama itu mengkoleksi kitab hadis yang itu di dalamnya ini hadis mutawatir semua. Contoh misalnya Imam Suyuti, itu punya kitab ya, yang di dalamnya itu hadis mutawatir semua. Ya, karena jumlahnya tadi nggak banyak, karena syaratnya kan ketat. Yang banyak itu hadis ahad. Sekalipun sahih bisa jadi dia hadis sekali sahih itu hadis ahad, betul? Kalau mutawatir sudah nggak perlu lagi sahih, hasan, doib. Hadis ini mutawatir sahih, nggak perlu sahih mutawatir itu sudah makbul, otomatis diterima. Sahih itu hanya dalam hadis
ahad. Hasan itu hanya dalam hadis ahad. Dhaif itu hanya hadis ahad. Ya kalau sudah mutawatir selesai. Makbul kalau dia memenuhi syarat mutawatir. Ya kenapa di sana nggak ada kedustaan? Udah sama kita sekarang lagi di mana? Palakan Muncang, udah makbul sini kayaknya, nggak ada yang menolak. Ada di sini yang merasa kayaknya kita lagi di Palakan Muncang. Ya, makbul semua sini udah banyak. Ya, jadi seperti itu. Jadi caranya ya merujuk kitab yang isinya itu adalah hadis mutawatir semua. Ya. Tapi itu hiburan saja ya. Dalam arti begini, kalau kita cemplung ke dunia itu membutuhkan waktu, tenaga yang banyak. Sedangkan kita dihadapkan dengan permasalahan umat. Ya, jadi berdakwah itu nggak mensyaratkan kita menjadi ahli hadis. Ya, bahkan berdakwah itu tidak mensyaratkan kita menang. Betul? Mana ada perjuangan yang mewajibkan kita menang kecuali memperjuangkan syariah dan khilafah. Karena syariah dan khilafah itu menang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau misalnya nyalek ya nggak menang, gila ya bisa. Ya. Sok ngapres harus ada yang menang, betul? Harus menang 1 putaran. Jika perlu setengah putaran ya. Harus menang mereka. Sedangkan kita kalau berdakwah wajib menang, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita belum selesai perjuangan sudah pada mati. Ya kan, udah pada meninggal diteruskan oleh generasi selanjutnya, betul? Ya, padahal belum sempat mendapat kemenangan karena kita tidak diwajibkan untuk kemenangan itu. Kita diwajibkan hanya untuk apa? Berjalan di atas jalan dakwah, istiqomah, sabar sampai mati. Karena kalau kita mati di luar jalan ini, udah. Ya. Wah, dosa gede kita. Ya, jangan sampai keluar dari jalan ini. Tugasnya cuma itu aja. Makanya kita itu di sini dalam suasana penuh dengan ancaman atau misalnya kesusahan dakwah, ya kita saling mengingatkan dan menguatkan. Sabar. Yang penting jangan keluar dari jalan ini. Ya. Ya syukur kalau kita mati di dalam jalan ini karena kita nggak wajib sampai finish, itu nggak wajib. Itu cuma diwajibkan untuk istiqomah sabar sampai mati. Udah itu aja sudah. Udah, karena urusan menang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tenang aja. Makin susah, makin dekat kita dengan kemenangan. Rumusnya cuma itu. Ya. Siapapun nomor 1, nomor 2, nomor 3, dakwah harus jalan. Kenapa? Yang penting kita jangan keluar dari jalan ini. Udah, sudah. Ingatkan istri, anak, pokoknya jangan keluar dari tarekat inilah, tarekoh ini jangan sampai. Karena kalau keluar dari tarekoh ini, keluar dari jalan dakwah ini, udah kita pasti akan didatangi caleg. Ini kan itu pasti kan? Kita didatangi sama Banteng, sama Padi dan Kapas, didatangi Ka'bah, macam-macam. Apalagi orang seperti saya, betul. Banyak yang ngiler, banyak pasti kan. Kayaknya Ustaz Hakim itu otak dulu anggota DPR. Iyalah. Ya, lagi Ustaz Hendra, pangeran, ya kan. Masanya pasti banyak kan, hulu balang apa semua. Iya. Tapi kewajiban kita itu hanya istiqomah di atas jalan dakwah. Kedua, sabar sampai mati, itu aja sudah. Mau kontribusinya sedikit, mau kontribusinya besar, ya itu tingkat kita di surga aja nanti. Yang penting masuk surga kan. Dan sisa bahkan dalam kitab Al-Jannatu wan-Nar, kita tuh tinggal di surga, ukurannya itu cuma dapat seukuran ujung cambuk, itu lebih baik itu. Itu sudah bahagia itu. Cuma jari kita aja. Itu sudah beruntung itu. Tinggal nanti kita itu akan di derajat mana di surga itu tergantung amal soleh kita. Tapi kalau kita sabar aja insya Allah nanti disambut, kita mati itu langsung disambut sama
bidadari. Ya, harus yakin kita. Jadi jangan sampai ada minder gara-gara Al-Qur'annya kurang bagus akhirnya sibuk aja nggak dakwah-dakwah. Gara-gara ilmu hadisnya sedikit sibuk dengan hadis kita nggak dakwah-dakwah. Salah kita itu. Karena ini perkara prioritas sekarang nih. Ya, kita keluar rumah malam, pagi, siang mendakwahi orang. Hati-hati. Ini demokrasi dajjal. Apa itu prioritas itu. Padahal kita hafalan Quran cuma Al-Fatihah kul. Ya kan? Zikirnya juga cuma itu aja, astagfirullah aja. Tapi amalannya itu loh, amalan yang paling utama apa? Ingin agar Allah berdaulat, agama ini berdaulat. Itu yang dirindukan oleh bidadari itu orang yang tahu betul mana prioritas. Ya, yang tahu betul mana prioritas, mana yang harus diperjuangkan, mana musuh, mana kawan itu. Ya, jadi jangan sampai kita tergelincir sampai akhir, sampai napas terakhir. Ya, saya berpesan bukan cuma untuk saya juga. Makanya dalam suara sebenik kita itu harus saling apa? Harus saling apa? Mengingatkan dan menguatkan. Ayo sabar. Seapapun masalah kita, masalah fisik kita sakit, masalah keluarga lah apa, jangan sampai gitu. Jangan sampai kita berhenti kemudian keluar dari jalan. Waduh, itu udah ancaman yang nyata itu ya. Iya, apalagi muntaber ya, mundur tanpa berita ya, hilang mana ya, jangan apapun ya, atau sudah bosan berdakwah. Oh, di sini yang bosan-bosanan dakwah pasti saya kan, ya saya berdakwah baru sekitar ya 25 tahun. Yang paling bosan ya Pak, saya pasti kan. Iya, udah begitu, usianya berapa? 18, udah belum lahir ya kan ya. Udah bosan betul kalau urusan bosan. Tapi ya tetap aja, ya memang itu ujian dakwah itu begitu. Ya, oke, sekali lagi jangan sampai juga kita nanti melakukan kajian ya kan ya, misalnya halaqah, misalnya ngebahas tentang hadis mutawatir, pada akhirnya ya sudah betul kita akan mengkaji ini dulu lah kurang lebih 2 tahun misalnya, mau cukup juga kita ngambil yang penting-penting aja, yang penting-penting yang memang penting untuk disampaikan ke umat ini ya. Jadi berpikir politik itu ya saya sampaikan sampai Rasulullah berbilang berpikir itu lebih mulia dibanding sholat tahajud semalam suntuk. Betul ya, kenapa? Memikirkan umat ini itu penting. Iya, misalnya begini, umat ini kenapa ya? Kenapa harga barang naik sekarang? Kalau kan beras naik sekarang 15.500 sekilo, saya tahu. Nah, diskusi tadi, diskusi harga beras ya kan nih. Kenapa naik? Emang tanah kita kurang subur, cangkul, nanam batu aja bisa jadi apa? Ya kan, jadi mangga, subur, air melimpah. Tapi kenapa harga beras kok mahal? Kita memikirkan itu, ya kan, sampai kita ketemu solusinya. Oh, solusinya ini. Kita harus sampaikan ke orang-orang agar sadar. Itu tuh lebih baik dibanding ibadah, sekedar ibadah. Ya, masalahnya mikir nggak, baca koran nggak, memikirkan itu nggak. Itu pahalanya besar itu. Ya, pahalanya besar. Bahasa saya itu membangun kesadaran politik itu pahalanya gede. Kenapa? Karena kesadaran politik itu adalah memandang alam semesta ini semua ya dari sudut pandang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Ini seperti itu. Ada kejadian beras naik ya kan ya. Kenapa ini harga air kelapa naik ya kan? Mikir itu dari sudut pandang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, betul? Kenapa macet? Kenapa pengajian sedikit? Ya kan? Kenapa batuk-batuk wae? Dari sudut pandang, semuanya di sudut pandang politik la ilaha illallah kayaknya. Seperti itu.
Ya. Kenapa kuota mahal gitu ya kan ya? Kenapa itu mikir itu tuh karena itu yang menggerakkan manusia itu ya. Saya pikir cukup. Masih ada. Ada pertanyaan dari yang lain? Enggak? Kalau tidak ada, yang cukup. Ayo. Ya, kayaknya nggak ada lagi yang mau bertanya. Ya, saya pikir cukup ya. Insya Allah kita akan bersua kembali di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan sehat. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kajian di Taklim Al-Kamal ini. Kita akhiri dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya? Ya boleh.